Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu ulumul Quran yaitu Dr. Siti Munawati SPD MTD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dari kelas 1B Fakultas Agama Islam. Saya ingin mempresentasikan ulumul Quran tentang sistematika dalam karakteristiknya ilmu majas dalam Al-Quran. Apa pengertian ilmu majas dalam Al-Quran? Kata majas dari segi bahasa seakar dengan kata tawazal dan yang berarti melampaui. Majas diartikan tempat satu daerah ke daerah lain. Misalnya, jembatan. Kata majas diartikan secara istilah atau terminologi adalah pengalian makna dasar dari satu lafaz atau dari satu kata ke makna lainnya berdasarkan indikator yang mendukung bermakna itu. Jadi pengertian majas dalam menggunakan lafaz karena selain itu pengertian karena ada secara keseluruhan dengan makna asli itu serta ada qarinah yang menunjukkan itu untuk itu. Misalnya menggunakan lafaz asal bukan kepada binatang buas. Tapi asal bukan kepada binatang buasnya itu sehingga sebagai makna aslinya, tetapi kepada Raja Lun Suja, laki-laki pemberani karena ada hubungan sama pemberani. Macam-macam majas dalam Al-Quran kedua, yaitu majas mufrad. Majas mufrad definisi majas mufrad adalah Al-Quran kalimat yang digunakan pada makna lainnya yang bukan makna dasarnya karena ada penghubungan antara makna dan makna yang maksud serta diiringi petunjuk tidak mungkin bermakna dasar. Yang kedua majas tarkib. Majas tarkib berarti majas dari susunan kalimatnya, bukan majas dari kata perkataan. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Suyuti sebagai majas al-istat atau majas asli. Hubungan dari susunan kalimat menunjukkan keterikatan, yakni jika di sebuah perbuatan atau kalimat yang sepadan dengan terikat kepada sesuatu yang merupakan makna asalnya. Pemahaman terhadap makna yang terkandung majas di dalam Al-Quran. Makna atau gagasan Al-Quran sering kali tidak menggunakan bahasa langsung dalam arti satu lafal satu makna, melainkan bahasa tak langsung. Makna yang bahas majizi, konsep majizi di sisi tidak dipandang sebagai konsep kebahasan semata yang di sini disebut sebagai sarana penghias bahasa Al-Quran, membawa gagasan berupa ajaran yang bersifat akidah, ibadah, tata kehidupan manusia dan pandangan terhadap dunia secara komprehensif. Maka konsep majis ini di sini perlu dilihat dari segi kognitif, bukan hanya sisi estetiknya saja. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran adalah kumpulan ayat-ayat pada hakikatnya adalah tanda dan simbol yang tampak. Simbol itu tidak dapat dipisahkan dari suatu yang lain yang tidak tersurat melainkan tersirat. Tersurat dengan makna yang tersirat terjadi demikian pula sehingga bila simbol dan itu dipahami oleh pemikiran, maka makna yang tersirat ini insya Allah akan dipahami pula oleh seorang jiwa redaksi Al-Quran yang sangat indah, syarat dengan berbagai makna, dan dia pun selaras dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan para pembacanya, karenanya penafsiran atas tidak keringnya. Hakikat majas dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam sebagai pedoman hidup dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk memahami isinya, seorang harus menguasai bahasa Arab, dan baik karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai bahasa yang menyampaikan isinya. Di antara hakikat dan majas, hakikat adalah pokok, sedangkan majas adalah cabang. Hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya, sedangkan majas adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena hubungan alaqah tertentu serta adanya indikator qarinah yang mengalihkan dari makna aslinya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendek, studi kepustakaan. Sumber data tulisan ini diambil dari kitab, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan
dengan pembahasan. Tulisan ini akan memaparkan apa yang dimaksud dengan hakikat dan majaz dalam Al-Quran, cara menentukan apa sih yang atau hakikat dan majaz serta pendapat ulama terkait. Keberadaan keduanya tak lain supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Quran. Pengertian majaz lugawi. Majaz lugawi adalah apa yang digunakan dalam makna yang bukan seharus karena adanya hubungan serta karina yang menghali pemberian makna hakiki dengan antara makna hakiki dan makna majazi itu kadang karena adanya kesurupan dan kadang-kadang lain dari itu. Dari karina itu adalah lafziat dan ada kalinya haliah. Secara leksikal, majaz bermakna melewati. Majaz adalah suatu perkataan yang dipakai bukan pada makna aslinya karena ada hubungan serta adanya korina yang melarang penggunaan makna asal. Contoh majaz lugawi. Dalam syair Ibnul Amid berkata, Qomas yuzaliluni minas samsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi. Qomas yuzaliluni wa min azabin samsu tuzaliluni min samsi. Yang artinya, telah berdiri menaungi dari teriknya matahari seorang yang lebih dari pada diriku sendiri, ia telah menaungi amatlah mengherankan bila ada mata yang menaungi dari teriknya matahari. Dan yang kedua itu contoh Al-Butri berkata dalam menyipati duel antara Fan dan Khan dengan seekor singa. Yang di dalam syairah falam arudi ghaimaini asdaqa minkuma iraqan idal hiyabatul niksu qadzabah. Hizabrun masaya bagi hizabron wa aglub minal kumi ya gashaba lisal wal aglaba. Artinya, aku belum pernah melihat perkalian dua singa yang lebih sungguh daripada kamu berdua, Fat dan singa. Ketika orang itu dan lemah tidak berani menghadapi singa lawan singa, yaitu singa pemberani dari kaum bertarung melawan singa sungguhan, dan ia dapat mengalahkannya. Pengertian majelis dari kakli. Majelis al-akli masuk dari masjidnya ada pernisbatan suatu aktif atau yang serupa dengan karena adanya perkaitan antara kedua tersebut. Keterikatan tersebut beraneka ragam bisa karena waktu dan peristiwa sebagai dari makna keseluruhannya, dan masih banyak lagi misalnya contoh dalam konteks dan peristiwa lukisan dalam firman Allah Subhanahu wa taala peristiwa hari kiamat sebagaimana berikut. Yauma yaj'alul wildan nasiban, hari yang menjadikan anak yang berubah. Quran surah Al-Muzammil ayat 73 surat 17. Yang dimaksud hari dalam ayat di atas bukan sebagaimana menjadikan demikian, akan tetapi peristiwa melakukan sering terjadi pada hari tersebut. Pada titik ini terdapat berkaitan antara peristiwa yang terjadi hari ini maksud dalam ayat ini. Contoh majaz isnad dan akli. Contoh majaz isnad dan akli yang menjelaskan sebagai dari makna keseluruhan dan dapat dalam diredaksi Al-Quran ketika merekam perkataan Nabi Ibrahim. Quran surah Al-An'am ayat 17 yang berbunyi inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku dengan lurus kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak termasuk kelompok yang mempersekutukan Allah. Meski pada ayat di atas menyebut wajah, namun dimaksudkan dalam ini mencakup totalitas dari manusia. Apa saja dipilih karena dianggap dapat mewakili totalitas. Kesimpulan dari benang merah presentasi dari saya, kesimpulannya hakikat adalah sebuah kata dalam Al-Quran yang digunakan sesuai dengan makna aslinya dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa adanya pergeseran makna. Dari contoh hakikat dalam tulisan ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu hakikat secara syariat, ada hakikat secara umum dan khusus, dan secara bahasa. Penggunaan hakikat ada kemudian dan barang tentu ada manfaatnya sebagai telah dibahas di atas. Ada hubungan tertentu dan indikator yang mengalihkan dari makna aslinya. Majaz terbagi menjadi 2 macam, itu mufrad dan tarkib. Mufrad terbagi menjadi 2 dari 20 macam, sedangkan tarkib ada 4 macam. Di antara mufrad menjadi adalah al-izaz, al-intitha, al-tasbih. Untuk itu bagi orang-orang yang ingin benar memahami makna Al-Quran, terlebih bagi orang menafsirkan dan tidak cukup hanya membaca terjemah saja, melainkan dituntut untuk menguasai ilmu Al-Quran lainnya, dan ini antara ilmu hakikat dan majaz. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu ini. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada ucapan atau omongan
yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.